Oke, selamat sore Reza, selamat datang di kelas hari Oke ini. Kak, Oke, bisa on cam. Oke, thank you. Oke, thank you ya Reza ya, udah datang di kelas kita hari ini. Jadi buat hari ini kita akan lanjutin lesson kita lagi ya. Jadi buat hari ini Reza, buat kelas kita hari ini kita akan masuk dalam namanya itu pengantar PyQt ya, pengantar PyQt 5 Indonesia. Jadi kita hari ini masuk ke dalam modul baru nih, di modul 7 pelajaran satu di pembelajaran kita di hari ini ya. Kita belajar namanya PyQt. Itu salah satu modul baru di Python. Nanti kita di sini akan pelajarin. Dan sebenarnya ini untuk complexity sih menurut aku sih cukup lumayan ya. Jadi nanti mungkin harapan aku buat Reza adalah bisa simak ya secara jelas ya mengenai PyQt ini sendiri itu seperti apa sih dan gimana sih caranya kita mempelajari dan juga menggunakan modul PyQt ini sendiri. Ya sebelumnya Reza gimana Reza kabarnya? Boleh dong diupdate kabarnya Reza. baik Kak. Baik ya. Kesibukannya gimana Hmm. kesibukannya? Sekolah terus juga tugas algonya gimana? Nah, tugas algonya udah selesai, kesibukan di sekolah paling ngerjain PR, terus persiapan bikin CV sama portofolionya buat dimasukin ke CV. Oh, I see. Berarti persiapan buat bikin CV berarti ya buat ininya. Gimana? CV-nya udah jadi belum? Belum Kak, baru dikasih tahu kemarin. Oh, CV-nya bentuknya Di apa, Reza? Disuruh bentuk apa? katanya sih pokoknya disuruh bikin link, hmm, kan portofolionya dibikin di YouTube. Nah, Mhm. jadi disuruh bikin link, ditaruh di CV, terus bisa dipencet nanti ke katanya. Oh, I see. Nah, ini Reza kalau mau CV aku ada template-nya nih. Kamu mau gak? Ntar tinggal diganti-ganti aja. Ah, boleh Kak. Coba sebentar aku cariin dulu ya. Oke, itu ada di... Oh, ini dia. Ini ada nih. Nanti kamu tinggal save aja sih. Harusnya aku sih dulu bikin CV tugasnya pakai ini ya. Jadi, eh ya maksudnya emang basicnya bagusnya tuh buat CV tuh begini, jadi emang gak ada gambarnya. Nah, ini kamu bisa cek, ini aku copyin buat Harvard ya. Jadi ini kalau template Harvard seperti ini. Nah, ini untuk template Stanford nih. Tadi nanti kamu tinggal copy aja. Bisa diklik ya? Kan tinggal kamu ganti-ganti aja Hmm, tuh, organization name-nya apa, itunya apa. hmm, Tinggal pilih salah satu, kira-kira oke kamu lebih makasih suka Kak. yang mana. Oke, sama-sama. Ntar bisa dipakai aja tuh ya buat apa bahasanya buat template CV-nya sehingga kamu bisa gunain dan tinggal diterapin aja gitu ya buat tugas kamu. Oke, kalau gitu Reza ya, thank you untuk update kabarnya ya. Jadi kamu tadi bilang kabar kamu baik, alhamdulillah kalau gitu. Mungkin kita langsung masuk aja ya Reza buat pembelajaran kita hari ini. Tadi sih aku, oke kita mungkin langsung masuk aja. Jadi di sini hari ini kita belajar namanya PyQt ya Reza ya. Jadi kita belajar gimana sih caranya kita masukin modul baru di Python ini, yaitu namanya PyQt tadi. Nah langsung aja kita coba ya masuk ke dalam. Aku izin share screen. Hopefully kita bisa selesai lebih cepat juga ya Reza ya. Mungkin kalau misalkan nanti kita bisa selesai lebih, apa maksudnya kita bisa ngerjain tugas cepat, kita bisa selesai lebih cepat juga. Sehingga Reza bisa istirahat lebih gitu ya buat hal ini. Oke, sudah tidak belum untuk share screenku? Udah Sudah ya. Kak. Modul 7 pelajaran satu pengantar PyQt di sini. Oke, kita melakukan diskusi dulu terkait namanya aplikasi ya. Jadi aplikasi apa aja sih yang kita gunakan setiap harinya? Nah, jadi kita di sini ada banyak ya, Reza ya, ada banyak aplikasi yang kita gunakan setiap harinya. Contoh ada Google Chrome, ada Notes, ada Word dan segala macam. Jadi ada banyak banget nih aplikasi yang kita gunakan buat day to day kita. Nah, itu adalah salah satu aplikasi berjendela atau bahasa itu window application ya. Sebagian besar aplikasi yang kita gunakan di komputer adalah aplikasi berjendela atau aplikasi window. Yang modul ini kita akan belajar nih cara membuat aplikasi berjendela secara kecil yang tadi. Nah, jadi apa sih definisinya? Jadi aplikasi desktop atau berjendela merupakan aplikasi program komputer yang berinteraksi dengan pengguna melalui antarmuka grafis di bagian sini. Nah, contoh di sini Reza bisa lihat ya, aplikasi berjendela di sebelah kiri dan juga ada yang di sebelah kanan juga nih, yang dimana dia itu bukan aplikasi berjendela. Nah, kita di sini akan masuk topik baru juga terkait namanya apa sih kira-kira window application yang barusan aku bilang tadi. Nah, jadi kalau misalkan Reza lihat ya, window application tuh tampilannya seperti ini Reza. Jadi dia akan munculin pop-up seperti gambarnya apa seperti apa di sini. Nah, nanti kita bisa lakukan clicking aja. Di bagian sini kita ada apa namanya? Kita punya jendela utama. Di sini kita juga punya widget. Widget itu seperti apa aja yang bisa kita klik. Terus juga ada antarmuka atau interface ya yang bisa kita lakukan klik juga di bagian sini. Gitu. Itu jadi merupakan salah satu kriteria ataupun bisa dibilang apa sih dari window application itu sendiri.
Nah, sekarang aplikasi berjendela, jadi standar itu terdiri dari apa aja sih? Kita punya jendela utama di sini, kita juga punya kontrol terhadap widgetnya ya, lalu juga punya jendela tambahannya, yang dimana jika kita inginkan dan juga kita perlukan di bagian sini. Nah, untuk itu sendiri, nah di sini juga ada beberapa list ya, bisa dibilang kita ada listnya sendiri, ada contoh di sini ada salah satu printer yang dimunculin ya, XP Color LaserJet contoh di sini, lalu juga apalagi ada benderanya atau flaggingnya di sini, ada juga labelingnya, contohnya apa tulisan share disk printer, ada network, nah terus segala macam daftar drop down-nya seperti apa, lalu juga di sini ada button ya atau tombol itu sendiri, dan juga ada bidang input text nih buat kita lakuin input atau input ya, kita masukin teks segala macam di bagian search bar di sini. Nah, lalu ada juga widget ya. Nah, widget sendiri merupakan elemen antarmuka pengguna grafis yang memiliki tampilan dan juga fungsi tertentu. Jadi dengan adanya widget, Reza, kita bisa buat suatu interface terhadap pengguna grafis yang memiliki tampilan nih atau fungsi tertentu di bagian sini. Nah, widget yang populer ini dapat ditempatkan di jendela ada apa aja? Ada judul, ada tombol, ada switch, ada bendera, ada bidang input text, ada juga di sini daftar ataupun list ya bisa dibilang ya. Oke, posisi widget di jendela. Nah, di sini kalau misalnya kita soroti ya Reza ya, kita punya dua metode utama untuk mengatur widget. Pertama ada berdasarkan koordinat ya. Lalu juga kedua di sepanjang garis panduan itu tata letak juga ada di sini. Nah, dengan menggunakan koordinat di sini mungkin kita untuk memposisikan widget tepat di tempat yang kita inginkan. Tetapi disitulah kenyamanannya berakhir ya. Nanti jadi di sini kita akan belajar gimana caranya eh, kita buat tata letaknya itu yang sesuai. Oke, next lagi. Ternyata tata letak jauh lebih nyaman di sini ya. Kalau misalnya kita buatin dia secara vertically dan juga horizontally, ya nanti tampilannya seperti ini ya. Jadi dia secara vertikalnya ada, secara horizontal juga ada nih garis-garisnya. Kalau misalnya dilihat ya di sini ada garis bantu. Nah, ini merupakan penyesuaian nih secara horizontal dan juga secara vertikal tadi. Oke, widget secara otomatis akan disejajarkan secara horizontal dan juga secara vertikal di bagian sini. Nah, cara kerja aplikasi berjendela di sini ada beberapa hal ya. Jadi aplikasi berjendela apapun berfungsi dalam dua fase. Pertama ada fase rendering ya, yaitu antarmuka saat startup di bagian sini. Lalu juga ada fase penanganan, yaitu adalah suatu event atau acara saat program sedang berjalan. Lalu dan perlu diingat juga, game itu bekerja dengan cara yang sama ya. Jadi game itu bisa dibilang bekerja dengan salah satu cara yang sama. Jadi caranya seperti apa? Kita akan coba untuk meluncurkan aplikasi, lalu juga merender widget, lalu juga ngecek nih apakah tombol exit-nya ditekan atau enggak. Kalau misalkan ya, maka dia akan ke bagian langsung keluar nih ya ketika tombol exit ditekan itu mematikan aplikasi. Cuman ketika tidak, maka di sini akan ada looping ya, yaitu berupa penanganan peristiwa dunia luar. Di sini dia akan ngecek apakah tombol ditekan, apakah kotak centang dicentang. Nah, di sini dia akan ngecek ya dari hal tersebut tadi. Nah, di sini kita akan pakai namanya PyQt ya, sesuai sama materi kita hari ini, Reza. Di sini ada namanya library namanya PyQt 5, di mana dia merupakan pustaka lintas platform untuk membuat aplikasi berjendela. Ini merupakan alat profesional yang digunakan banyak programmer, di mana aplikasi ini dapat kita buat dapat berjalan di sistem operasi apapun ya. Jadi bisa di Windows, bisa di macOS, bisa di Linux gitu segala macam. Dan ada banyak modul juga di perpustakaannya untuk kita implementasikan ide yang paling berani dari hal itu tuh apa. Nah, contoh di sini kita punya aplikasi generator pemenang ya. Jadi di sini kita bisa punya tombol di sini Reza, ini tombolnya. Ini ada labelnya, nanti dia di sini ada keluar angka, di sini juga label nih. Terus ini angka ya, misalnya kayak 1, 2, misalkan 12, atau enggak jadi 15. Kita tinggal klik ini aja nih, klik, 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 klik. Nanti dia akan generate angka tersebut. Nah, langkah satunya apa? Untuk kita akan membuat antarmuka aplikasinya dulu. Jadi di sini kita akan coba untuk menghubungkan modul perpustakaan atau library yang diperlukan, lalu juga membuat aplikasi, objek aplikasi, membuat jendela aplikasi utama, objek widgetnya seperti apa. Lalu kita membuatin label dan juga tombol ya, yaitu objek widget serta mengatur konten di sepanjang tata letak ya, itu seperti apa. Oke, nah lalu di sini kita punya namanya PyQt ya, yang dimana dia memiliki struktur hierarki yang kompleks di bagian sini. Di sini kita membutuhkan dua modul dari bagian utama perpustakaan, kita punya Qt Core dan juga Qt Widget ya. Nah, Qt Core sendiri di sini kita punya namanya modul Qt ya. Itu suatu konstanta dan flag yang menentukan tampilan jendela seperti apa. Nah, habis itu ada juga Qt Widgets. Yaitu isinya ada Q Application, Q Widgets, Q Label, sama Q Vbox Layout ya. Jadi kita di sini punya 4 bagian segmen, yang dimana ide isinya adalah widget dan juga lokasinya. Nah, di sini kita bisa set, Reza, kita pakai from aja nih, ya. Misalnya from pyqt5.qt core, kita import Qt, lalu juga from pyqt5.qt widgets, kita importkan siapa aja, ada Q application, Q widgetnya seperti apa, Q push button, lalu juga Q label, dan Q Vbox layout ya. Jadi di sini bisa dibilang
ketika kita import si Qt widgets ini kita bisa mendapatkan 5 hal yang bisa kita ambil ya. Lalu juga sekarang terkait objek dan juga namanya di bagian sini. Nah, di sini objeknya kita punya aplikasi, kita pakai namanya Q application ya cara pemanggilannya. Ada juga di sini jendela aplikasi ya, kita pakai namanya Q widget buat bagian sini. Ada juga label, kita panggil sebagai Q label, tombol sebagai Q push button, dan juga cara kita memanggil secara tata letak vertikal ya, dengan namanya Q box layout ya. V berarti vertical, box berarti ya udah boxnya layout gitu. Ada juga Q box layout berarti dia horizontal. Next. Nah, cara kita membuat aplikasi di sini kita bisa panggil ini ya Reza ya, app sama dengan Q application, parenthesis, terus juga kita buka box bracket dan juga ini ya, ini merupakan constructor untuk membuat objek tipe aplikasi ya. Dan juga kita ada app.exec di sini, itu untuk kita execute gitu atau bahasanya kita menjalankan aplikasinya. Nah, ada juga cara kita membuat jendela utama. Di sini kita tinggal panggil aja variabelnya. Contoh di sini namanya main sama dengan Q widget. Yang di sini merupakan constructor untuk kita membuat objek tipe window itu sendiri. Ada juga di sini namanya main ya atau main window atau window utama. Dot show. Nah, berarti show itu berarti tampilkan ya. Membuat jendela terlihat secara default, jendela disembunyikan di bagian sini. Nah, cara kita membuat aplikasi dan juga jendela utamanya. Nanti outputnya seperti ini ya. Nah, pertama-tama kita import dulu Reza, library-nya kita butuh apa aja. Ada PyQt5, Qt Core, kita importkan Qt-nya. Lalu juga PyQt5, Qt Widgets, kita importkan apa aja. Kita pakai Q Application, Q Widgets, Q Push Button, Q Label, dan Q Box Layout ya di bagian sini. Ada juga app di sini. App itu kita panggil Q Application, Q Widget, main underscore with.show, dan juga app.exec. Artinya adalah app execution di bagian sini. Nah, ada juga di sini cara kita menyiapkan jendela utama ya. Jadi kita di sini bisa set main kita set window title seperti apa, tetapkan judul jendela, dan segala macamnya. Kita set juga main sebagai uh, win move ya di sini buat kita pindahkan letak X dan juga Y-nya nih. Itu kita set di sini 900 dan juga 70 nih. Nah, lalu juga di resize di sini ya untuk kita mengubah ukuran dari jendelanya seperti apa. Kita gunakan namanya resizing. Ada juga di sini namanya mainWin.show. Show berarti ya artinya kita menampilkan gitu ya, membuat jendela itu terlihat. Ada juga di sini mainWin.hide. Artinya adalah kita menyembunyikan jendelanya di bagian sini. Dan di mana ini cuma beberapa metode aja nih, kita akan membicarakan lagi lain nanti. Jadi masih ada lagi. Nah, sekarang cara kita buatin labelnya, Reza. Nah, label itu seperti apa? Jadi seperti ini. Metodenya apa aja? Kita punya namanya Q label, lalu kita panggil namanya pemenang. Contoh di sini. Tujuannya buat apa? Itu adalah suatu constructor yang membuat objek tipe label dengan teks yang ditentukan. Ada juga di sini winner.setText 34. Jadi contohnya adalah di sini kita pengen mengubah teks dari label. Lalu ada juga winner.text ya, merupakan metode yang memungkinkan untuk mendapatkan teks dari label itu sendiri. Nah, di mana di sini kita juga bisa mempelajari lebih lanjut tentang semua metode dalam dokumentasi ya. Di sini ada dokumentasinya. Nah, sekarang cara kita membuat tombol nih. Di sini cara buat tombol itu ada macam-macam ya. Kita bisa ke button, equal to Q push button, kita klik namanya generate di bagian sini. Nah, generate sendiri di sini merupakan constructor yang membuat objek tipe tombol dengan sebuah label. Ada juga di sini button.setText dengan namanya teks baru. Merupakan metode mengubah label pada tombol ya di bagian sini ya. Ada juga button.text di sini berarti kita panggil lagi buttonnya. Metode memungkinkan kita untuk mendapatkan teks label pada suatu tombol. Nah, kita juga bisa mempelajari lebih lanjut tentang semua metode dalam dokumentasi ya. Nanti ada dokumentasinya. Sekarang cara kita mengatur widget di sepanjang tata letak. Nah, di sini kita punya beberapa metode ya. Ada V-line, Box layout. Di sini ya tujuannya untuk kita constructor ya, membuat objek tipe secara garis vertikal. Ada juga V-line.addWidget title alignment equal to Qt align center. Di sini merupakan metode yang menambahkan widget ke tata letak dan juga memposisikan widget di tengah. Ada juga di sini mainWin.set layout V-line. Di sini merupakan tambahkan tata letak yang dihasilkan dan widget yang terletak di atasnya ke jendela dari aplikasi. Nah, kita juga bisa mempelajari lebih lanjut tentang metode dalam dokumentasi ya. Nanti di dokumentasi kita bisa pelajarin juga. Nah, sekarang gimana caranya kita bisa membuat aplikasi semacam ini? Contoh di sini ada pop-up ya, tulisan winner identifier. Terus juga di sini kita tinggal tulisin aja nih. Jadi ada tulisan, let's say di sini kayak gini ya. Click to find out the winner, tanda tanya, terus generate ya. Gimana caranya kita bisa munculin teks seperti ini? Gimana caranya? How? Oke, jadi kita harus membuat struktur programnya terlebih dahulu. Jadi pertama kita akan hubungkan modulnya dulu, lalu membuat aplikasi dan juga jendelanya seperti apa, kita buatkan widgetnya seperti apa, menempatkan widget pada tata letaknya seperti apa, dan juga meluncurkan aplikasi. Nah, jadi di sini kita punya 5 step nih Reza nih. Gimana caranya biar aplikasi tersebut bisa kita jalankan. Nah, cara menghubungin modul apa aja? Nah, di sini ada beberapa hal ya. Jadi kita pakai Qt5, Qt Core, import Qt, Qt Widgets, import, segala macam. Terus kita tinggal membuat jendelanya di sini, kita panggil app, equal to Q application, mainWin equal to widget, dan juga mainWin.set window title untuk menentukan pemenang.
Lalu cara membuat widgetnya seperti apa? Seperti ini ya. Kita set QPush button buat generate tadi. Lalu masukin Q label. Di sini kita untuk mengetahui pemenangnya seperti apa. Ada juga di sini winner equal to Q label ya dengan tanda tanya. Dan juga di sini kita punya line dengan namanya Q vertical box layout ya buat vertical. Oke, sekarang cara kita menempatkan widget pada tata letaknya seperti apa. Dan di sini kita ada macam-macam ya. Ada line.add_widget, text kita set alignment-nya apa sebagai qt.align_center. Lalu add widget buat winner di sini alignment-nya sama dengan qt.align_center juga. Ada juga di sini buat but gitu ya. Di sini kita setnya juga sama dan juga di sini kita set main win atau window utamanya dengan set layout-nya kita panggil sebagai line yang barusan kita buat. Line dan juga line. Nah, sekarang cara kita luncurkan aplikasinya gimana? Berarti tinggal showing aja ya. Main_win itu nama aplikasinya. Utama.show dan juga app.exec gitu. App.execute gitu lah bahasanya. Dan kedua, langkah kedua adalah kita akan menangani acara dengan mengklik suatu tombol di bagian sini ya. Yang dimana dalam fungsi penanganan terpisah, kita di sini akan menjelaskan tindakan yang akan dilakukan pada saat tombol itu ditekan itu seperti apa. Di sini kita akan menerapkan perintah ya untuk menautkan fungsi dan juga widgetnya. Jadi di sini kita akan panggil function, kita akan buat juga function namanya def show winner di sini ya, untuk memunculkan pemenangnya Reza. Kita juga punya di sini namanya nama fungsi handler ya, yang diakses oleh tombol dengan menggunakan button.click.connect show winner. Jadi ntar dia akan manggil function dari show winner tersebut. Ini mana fungsi itu sendiri dijelaskan secara terpisah. Oke. Nah, lalu di sini kita juga bisa menentukan pemenang dalam fungsi show winner tadi ya. Jika hanya ada 1.100 peserta, maka hasilkan angka acak dari 100 hingga 100 di bagian sini. Lalu table text berubah dari klik untuk mengetahui pemenang dan juga menjadi pemenang. Lalu di sini ada label pemenang akan berubah dari tanda tanya menjadi nomor pemenang. Jadi ketika klik generate gitu ya, yang tadi tanda tanya dia berubah nih jadi misalkan jadi 10, 15, 20, 30 gitu. Nah, untuk struktur dari programnya sendiri di sini jadi seperti apa? Kita akan hubungin modul tadi seperti biasa, membuat aplikasi dan juga jendela, membuat widget, menempatkan widget pada tata letak dan juga meluncurkan aplikasi. Nah, nanti di bagian sini juga nanti ada pecahannya lagi, kita akan buatin suatu fungsi event handler serta menautkan fungsi handler ke suatu acara atau suatu event. Nah, di sini cara proses klik tombolnya. Jadi tadi kita punya namanya function show winner tadi ya. Nah, show winner tadi isinya ada random ya atau random integer dari 0 sampai 9. Jangan lupa dijadikan string biar bisa dicetak di sini. Lalu juga di sini kita set teks pemenang ya. Winner di sini. Juga di sini but.click connect. Nah, show winner. Jadi ketika dia itu diklik, dia akan manggil si show winner ya. Dia akan kembali ke function ini. Dan dia akan manggil main window-nya dan juga exec gitu untuk execute aplikasinya. Seperti itu ya cara kerja dari programnya. So, ringkasannya apa di sini? Nah, jadi di sini pustaka dari PyQt, di sini dia memiliki struktur hierarki yang kompleks ya, di mana banyak kelas siap pakai itu dijelaskan. Dan untuk menghubungkan modul yang diinginkan, kita perlu mengetahui nama dan juga posisinya dalam suatu struktur. Serta untuk membuat aplikasi paling sederhana, kita perlu untuk membuat aplikasinya seperti apa, membuat jendela utama, membuat widget, dan juga mengaturnya di sepanjang tata letak ya, serta menangani peristiwa yang diperlukan. Sip, itu aja Reza buat pembelajaran pertama. Tugas kita adalah kita akan ngelakuin beberapa hal di bagian sini nih. Let's go kita kerjain tugasnya Reza, boleh di share screen ya buat tugas yang pertama. Dibuka di VS Code-nya nih. Yuk, boleh di share ya. Nah, jadi jangan lupa dibuka Visual Studio Code di sini ya. Visual Studio Code. Oke, mana nih Reza udah buka belum? Visual Studio Code. Visual Studio Code. Visual Studio Code. Mana Reza udah share screen? Oke, boleh di Udah share ya. Kak, Oke. Nah, jadi di sini kita perlu buatin apa sih? Oke, ini aku aktifin extension dulu dari Algo Python. Oke, tunggu sebentar. Oke, masukin akun dulu ya sebentar. Oke, kita masuk ke modul 7 pelajaran 1. Jadi di sini kita akan introductions to PyQt5 ya. Jadi gimana caranya kita mengaktifkan si PyQt5 tadi gitu ya.
Oh ya, sorry Reza, suaranya mantul Reza. Suaranya mantul. Oke. Sip. Nah, langsung aja ya kita kerjain buat segmen nomor satu dulu di sini Reza. Jadi kita di sini punya namanya main.py ya buat aplikasinya di sini. Nah, di sini kita punya main.py. Kita akan coba buat jalanin si main.py ini sehingga dia nanti ada munculin hasil ya seperti yang kita pengenin. Nah, Reza sebelumnya udah install PyQt5 belum? Coba udah install PyQt5 belum Reza? Di nomor satunya. Masih belum ya? Nah, Belum, coba Pak. sekarang, oke kita start dari awal dulu ya. Coba Reza tuliskan seperti ini dulu. Nah, coba, ini aku langsung copy aja. Coba di Reza, coba kamu paste ini ke dalam kode kamu. Apa yang terjadi? Apakah di error atau enggak gimana? Coba biar aku tahu dulu nih. Kamu copy, aku udah kirim di Zoom ya, di chat Zoom. Ya, coba langsung dijalanin. Kira-kira bisa jalan atau enggak? Ya, coba dijalanin. Run Python file, kira-kira bisa gak? Yang masih loading, Kak. Apa? Yang di bawah masih Oh, nggak apa-apa. loading gitu. Di run aja langsung nggak apa-apa. Udah diklik? Udah, Kak. Oh ya, masih loading. Coba kamu pakai terminal. Coba ke bagian terminal. Nah, ya di situ coba boleh. Itu dulu. Run Python file. Klik Run Python file. Oke, itu harusnya udah showing danger sih. Nah, harusnya ini belum ke import. Nah, coba kamu ke bagian ini nih. Sorry. Ke sini. Ke run. Ini nanda ini gimana sih? Coba Reza ke bagian run, Reza. Ke bagian run, Reza. Coba ke bagian run. Ke bagian run, ke bagian run. Coba ke bagian run. Coba kira-kira muncul gak ya? Oh, iya. Halo Reza? Halo, halo. Kak. Halo, suaranya belum. Suara Reza hilang nih, suara Reza. Halo, halo. Bisa gak? Nah, nanti terus yang terjalanin tapi outputnya seperti ini nih. Kurang lebih ya. Halo Reza? Halo, halo. Halo, Reza? Halo, Halo Kak. Kak, halo. Halo ya. Nah, ini Reza agak patah-patah nih suaranya nih. Share screen-nya juga nggak kelihatan. Halo, Reza?
Oke, nah di situ baru muncul ya. Nah, belum terinstall berarti. Nah, langsung aja pip install PyQt5. Ketikan pip install PyQt5. Pip install PyQt5. Nah, ini dia. Bisa Reza copy aja tuh. Aku udah kirimin di kolom chat ya. Halo, Reza. Halo, halo, Reza. Halo, halo. Ini Reza, suaranya patah-patah. Oke, diinstal ya. PyQt5 tadi. Diinstal dulu. Coba nih Jose udah gini belum Jose? Halo Reza, gimana? Bisa? Pak, lagi loading nggak? Oh, lagi loading. Oke, tunggu dulu aja kalau lagi loading. Oke, nah ini mungkin aku sambil jelasin ya. Jadi apa aja sih yang perlu diketikkan di sini buat di segmen tugas ini. Nah, jadi di sini kita akan buatin window application ya. Kita akan buat seperti ini. My first app, Hello World. Kita hubungkan dulu modulnya. Di sini kita pakai Qt dan juga Q application, Q widget, Q label, Q horizontal box layout ya di bagian sini ya. Lalu kita buatin aplikasinya menggunakan Q application tadi dan juga app.exec di sini buat execute. Kita harus make sure juga aplikasinya tidak dimatikan ya. Setelah dimulai di sini kita set di widget dan juga main.win.show buat dia menampilkan. Terus kita buatin juga jendela aplikasinya di sini kita set window title-nya ada namanya, ada move-nya di sini kita set 900 sama 70, di resizing-nya kita set 400 sama 200, main win-nya atau window utamanya kita show di sini buat kita buatin dia terlihat dan juga hide buat dia sembunyikan. Ada juga di sini namanya Q-line ya, Key VBox layout di bagian sini. Buat kita buat constructor secara garis vertikal. Ada juga vline add widget, title-nya apa? Kita set alignment dengan Qt align center ya. Jadi kita set align-nya itu alignment-nya atau titiknya itu di tengah-tengah. Kita set juga main window, set layout-nya buat key line atau vertical line. Buat label di sini winner Q label buat winner dan juga di sini kita tambahkan label ke tata letaknya seperti apa ya. Qt box, add widget, set layout. Oke, langsung aja dulu di bagian pertama ya kita di sini akan panggil dulu application-nya. Jadi kita panggil app equal Q application. Nah ini di sini karena kita udah panggil ya, dia langsung beda nih warnanya. Jadi nggak gelap lagi. Nah terus kita panggil dia sebagai list kosong ya. Apalagi kita di sini panggil widgetnya mywin, yaitu variabel yang kita buat. Terus sekarang panggil Q widget. Make sure tulisannya seperti ini ya. W-nya harus besar, Q-nya besar biar hasilnya bisa kepanggil. Nah, lalu kita panggil mywin dot set window title ya. Jadi kita set judul dari window-nya sebagai apa di sini? My first app ya atau aplikasi pertamaku. Lalu apalagi di sini kita buat kita set moving-nya ya. Window-nya tuh mau munculnya di bagian mana nih? Di
window kita. Nah, di sini kita pakai namanya move. Dengan X-nya di sini awal 900 dan juga 70 ini bebas yang bisa di-adjust aja. Dan juga kita set ketika dia open pertama kali, dia tuh ukurannya berapa sih? Nah, di sini kita set namanya MyWin resize ya. Resize-nya di ukuran berapa? Di misalkan di sini 400, 200. Jadi X-nya 400, width sama height-nya segini ya. Lalu kita tampilkan ya dengan menggunakan my underscore win dot show. Oke, oke, show ya. Oke, udah di sini. Lalu ini jadi my first app nih buat window title-nya ya, atau bahasa itu tulisan di sini my first app. Lalu sekarang kita buatin, apalagi sekarang kita buatin horizontal layout-nya dengan cara apa? Dengan gini ya, line equal to Q horizontal box layout parenthesis. Lalu juga di sini kita set title-nya ya. Title sama dengan kita set di Q label. Kita set di sini sebagai apa? Hello world di sini. Hello world sesuai sama yang ada di gambaran tadi ya. Oke, hello world. Terus apa lagi? Line dot add widget. Nah, widgetnya ingat tulisannya harus gede W-nya. Dengan apa di sini kita ada title-nya ya. Ada title-nya sendiri. Lalu juga di sini kita set alignment-nya sebagai apa? Alignment-nya sebagai qt dot align. Tulisannya align gini harus C-nya habis itu gede. Oke, habis itu baru kita set my win ya buat set layout-nya. Dot set layout. Di siapa sih line-nya tadi ya. Dan juga kita execute app dot execute di sini underscore dan parenthesis. Nah, ini kalau udah kayak gini bisa kita jalanin. Nanti dia akan muncul ya. Ini aku share-nya full screen aja biar kelihatan. Sini aku ulang lagi. Nah, pas jalanin dia langsung muncul ya tulisan Hello World di bagian sini nih. Dia munculin tulisan seperti ini. Jadi kita udah berhasil bikin window applications pertama kita. Oke, udah ada Jose juga. Mungkin Jose boleh langsung share screen aja Jose ya. Kebetulan di sini udah langsung lagi masuk ke ini ya, tas yang langsung yang kerjain. Boleh share screen aja Jose, kita masuk ke pembelajaran modul 7 pelajaran 1 ya, mengenai pengantar PyQt5. Oke, nah mungkin dari Jose, coba dijalanin Jose, apakah ada error nggak? Pasti jalanin. Nah, pasti ada tulisannya apa di sini? Masih belum ada ya. Nah, ini Jose boleh paste aja nih kodeku nih, aku kirimin lagi ya. Coba kamu ganti yang baris pertama dengan yang itu tuh, aku kirim di Zoom. Nah, coba dijalanin lagi, coba lihat hasilnya seperti apa. Nah, modul name PyQt5. Nah, kalau begitu berarti tinggal install aja, Jose. Seperti yang aku tingin juga. Pip install PyQt5. Ketikan di terminal, di bagian sini, Jose. Diketikin di sini. Sorry, ini pakai yang putih aja. Nah, ketik di situ. Pip install PyQt5. PIP ya. PIP. Pip install, spasi install, spasi dulu, terus install ya. Installnya pakai double L, spasi lagi, PYQt5. Oke. Ya, enter. Nah, ditunggu aja. Di situ berarti lagi lakukan penginstalan namanya PyQt5 ya buat pembelajaran ini. Reza gimana Reza? Udah selesai kah installingnya? 3 menit lagi ya kak. Apa? 3 menit lagi kayaknya kak. Oh, 3 menit lagi. Oke. 2 menit. Mungkin karena connection juga ya, karena dipengaruhi oleh koneksi ya teman-teman ya buat downloadnya ini. Gitu. Oke, teman-teman mungkin kita sambil istirahat sejenak dulu ya, sambil nunggu diinstal juga. Teman-teman boleh istirahat dulu, boleh minum dulu. Kita nanti kembali lagi di jam 5:10 ya, jadi kita istirahat sebentar aja. Teman-teman, nanti langsung kembali lagi, kita lanjutin lagi. Sip, selamat istirahat teman-teman semua.
Oke, teman-teman kita lanjut lagi ya. Oke. Nah, di sini aku lihat dari punya Jose sepertinya itu belum terinstall secara sukses ya. Oke, mungkin di sini bisa aku bantu dulu aja. Aku pinjam ininya dulu ya. Aku izin request remote. Boleh di, boleh di accept dulu Jose, biar aku bantu ya, biar dia bisa terinstall. Jose boleh apa kasih aku aksesnya dulu, grand aksesnya buat di sini ya. Halo Jose. Halo, halo Jose. Boleh di ini Jose, apakah boleh di approve request remote controlnya? Reza gimana Reza? Apakah sudah terinstall? Apa di situ outputnya? Nah, kayak ada warning-warning gitu, Kak. Oke. Coba kamu tulisin kodenya. Oke, atau enggak coba kamu pakai kodeku langsung deh. Coba let's say pakai kodeku langsung. Yang copy. Nah, ini Nih, kamu kayak pakai gini kok, kode Kak. aku. Oh, ya udah benar. Sip, sip. Good. Ya, udah aman berarti punyanya Reza ya. Good, Reza. Halo dunia. Oke, boleh. Sip, sip. Jose gimana Jose? Halo? Apakah aku bisa request remote control Jose? Itu aku udah request ke kamu. Halo Jose? Halo, halo. Oke, mungkin aku belum dengar apapun yang dari Jose. Mungkin kita coba lanjutin materi kita dulu aja ya, teman-teman ya. Dan waktunya mungkin takutnya nggak cukup. Kita lanjut ke materi dulu aja lagi. Di sini kita akan bahas PPT-nya lagi ya. Jadi modul 7, lesson 1. Di sini kita akan meningkatkan antarmuka atau meningkatkan interface dari yang kita punya nih, teman-teman semua. Oke, sebentar. Oke, kita diskusi meningkatkan antarmuka atau interface di sini. Nah, di sini kita akan discuss ya mengenai cara kita meningkatkan interface ya atau antarmuka. Jadi ini kita telah mempelajari cara membuat antarmuka grafis sederhana dengan menggabungkan elemen ke dalam satu tata letak. Tapi gimana nih caranya kita bisa membuat antarmuka aplikasi lebih nyaman digunakan dan juga fungsional. Nah, di sini kita akan coba pertimbangkan ya melalui sebuah contoh di bagian sini. Nah, di sini kita akan memeriksa nih tes di sekolah yang dimana membutuhkan banyak waktu, tetapi mengikuti tes dapat dilakukan secara otomatis. Di sini kita juga akan coba kembangkan aplikasi untuk mengatasi masalah ini. Nah, contoh di sini ya, kalau teman-teman lihat ya, di sini kita punya pop-up window. Di sini dia bilang when was found the algorithmics gitu. Kapan sih algorithmics itu ditemukan? Di sini kita bisa pilih optionnya kapan aja ya. 2013, 16, 10, 19. Nah, di sini ketika kita benar, teman-teman, nanti dia akan bilang, oh right, you did it gitu. Jadi katanya benar, kamu memilih jawaban yang benar. Atau enggak kalau misalnya dipilih jawaban yang salah, maka false. Try again. Nah, untuk menyelesaikan tugas seperti ini, kita perlu ngapain aja? Kita perlu menjelajahi widget baru ya, teman-teman ya, untuk membuat kotak pesan dan juga beralih ke tombol. Kita juga perlu untuk mempelajari cara kita membuat lebih dari satu kata letak dan juga mengelola posisinya dengan benar di jendela dari suatu aplikasi. Nah, di sini kita akan masuk ke topik baru nih, terkait namanya interface atau antarmuka yang rumit di bagian sini. Nah, langkah satu, cara kita membuat itu seperti apa? Kita perlu namanya membuat widget baru, teman-teman. Nah, di sini kita akan belajar namanya tata letak tadi ya. Kita punya T-box, yaitu vertical box layout, dan juga horizontal box layout. Di sini kita juga punya kotak pesan, kita set di sini sebagai queue message box, dan juga tombol switch di namanya queue radio button ya di bagian sini ya. Nah, sekarang gimana caranya kita menghubungkan modul perpustakaan yang diperlukan di bagian sini? Nah, di sini kita memerlukan ini ya. Kita akan menghubungkan modul namanya PyQt tadi. Itu dengan cara apa? Caranya seperti ini. From PyQt5.qt core. Di sini kita masukin aja import Qt ya di bagian sini ya. Lalu kita import aja widgetnya di bagian sini, teman-teman semua. Widgetnya apa aja isinya? Import Q applications, Q widgets, Q label, Q vertical box layout, Q horizontal box layout, dan juga Q message box di bagian sini.
Lalu di sini kita juga punya Qt Core dan juga Qt Widgets di bagian sini ya. Jadi Qt Core di sini kita punya modul Qt barusan yang merupakan konstanta dan juga flag yang menentukan tampilan dari jendela. Di mana dia itu harus terhubung untuk parameter keselarasan ya. Ada juga di sini Qt Widgets, di sini isinya ada Q Application, Q Widgets, Q Label, dan Q Vbox ya, atau Vertical Box Layout. Isinya adalah widget dan juga lokasinya. Yang dimana dia itu harus terhubung untuk widget yang sesuai ya di bagian sini. Nah, sekarang widget mana sih yang kira-kira dapat membantu kita untuk membuat suatu pertanyaan? Kayak contoh di sini, when we found the algorithmics itu. Kapan kita menemukan algorithmics? Nah, di sini kita pilih menggunakan radio button. Nah, di sini teman-teman kita akan buatin namanya labelingnya dulu ya. Di sini kita punya namanya Q label. Questions equal to Q label, yaitu nanti isinya adalah tahun berapa. Di mana tujuannya adalah untuk sebuah constructor ya, yaitu membuat objek tipe label dengan teks yang ditentukan. Nah, gimana caranya kita membuat pilihan jawabannya di bagian sini? Nah, ini dia. Kita akan belajar namanya menggunakan Q radio button ya. Teks. Button answer equal to Q radio button teks. Tujuannya adalah untuk constructor yang membuat objek tipe switch dengan suatu teks. Lalu di sini kita juga akan mengatur widget di sepanjang tata letak ya. Kita set di sini line atau vertical line equal to key vertical box layout. Yang tujuannya adalah untuk kita melakukan constructor ya, yaitu membuat objek tipe dari garis vertikal. Lalu di sini kita set key line-nya seperti apa, kita add widgetnya, isinya ada title, ada alignment, yaitu dengan di Qt Align Center. Yang tujuannya adalah untuk kita melakukan metode di sini untuk menambahkan widget ke tata letak dan juga menempatkan widget di tengah-tengah di bagian sini. Ada juga di sini main window, kita set layoutnya dengan menggunakan V-line ya, atau vertical line. Di mana di sini kita akan menambahkan tata letak hasil dan juga objeknya ke jendela dari suatu aplikasi. Nah, sekarang apa nih? Gimana hasilnya jika tombol disusun dalam satu baris? Nah, di sini kita perlu buatin dia itu dalam namanya align center ya, teman-teman semua ya. Jadi pertama kita set dulu questionnya, pertanyaannya apa? Kita punya 4 radio button di sini ya. 4 option, terus kita set sini V-box ya, atau vertical box layout, kita bikinin vertical. Lalu apalagi di sini kita buatin layout main ya. Kita set di sini add widget, question, alignment-nya di sini center. Lalu juga widget, kita set button answer one. Kita set juga alignment-nya sebagai center juga. Lalu answer 2, answer 3, answer 4. Ini mana kita set semuanya di alignment center di bagian sini. Nah, nanti output-nya akan seperti ini ya. Jadi semuanya nanti akan ada di vertical, teman-teman semua. Nah, lalu sekarang di bagian sini nih. Sekarang untuk kita mengatur widget sesuai keinginan pelanggan, kita perlu ngapain aja sekarang? Kita perlu untuk membuat 3 tata letak horizontal, teman-teman. Lalu juga kita perlu untuk menambahkan widget yang diperlukan ke setiap tata letak, dan sekarang ada 3 tata letak ya dengan widget. Serta kita juga perlu untuk menambahkan tata letak ini ke garis dari vertikal utama. Serta perlu juga untuk menautkan tata letak utama, itu tata letak garis vertikal ke jendela suatu aplikasi. Nah, nanti kurang lebih seperti ini. Jadi kalau horizontal box, teman-teman, dia nanti harus hasilnya seperti ini ya. Jadi dia secara horizontal, dan nanti hasilnya seperti ini. Dia bentuknya secara horizontal. Kalau vertikal berarti ya dia berdiri ya, seperti yang teman-teman bisa lihat. Ada juga di sini jendela pemberitahuan ya, dan juga tombol OK yang sudah jadi. Nah, nanti di sini dia akan muncul nih, kira-kira OK atau enggak. Ketika OK, udah ntar dia akan muncul. Ada tombol juga tombol OK. Ini mana tombol ini dibuat secara otomatis, dan ketika kita klik OK, nanti jendelanya akan ditutup. Nah, lalu di sini cara kita membuat jendela notifikasi, teman-teman semua. Di sini kita punya namanya Victoria underscore win ya. Kita set di sini sebagai queue message box buat menampilkan pesan ya, constructor yang membuat jendela dari notifikasi. Nah, di sini kita set juga set text-nya sebagai apa? Victoria win. Kita set teks sebagai benar nih. Yaitu ketika nanti metodenya akan menampilkan teks yang ditentukan di dalam jendela tersebut. Ada juga di sini Victory underscore window exact. Yaitu cara kita membiarkan jendelanya agar dia itu bisa terbuka. Oke, lalu di sini apa lagi? Setelah kita menjawab pertanyaan, pengguna perlu mengetahui jawabannya. Jadi saat kita klik nih, contoh 2016 ya, jadi kita klik 2016, maka dibilang benar, dan kita akan melakukan pekerjaan besar. Nanti dia akan muncul. Kalau misalkan salah ya udah, dia bilang kalau kita salah gitu. Dan saat kita klik switch lain, maka jendela di situ dibilang tidak, itu salah, coba lagi. Nanti itu akan muncul di dalam window kita. Nah, solusi mungkinnya adalah kita akan tulis dua fungsi penanganan ya. Switch yang benar mengacu pada fungsi penanganan yang membuat jendela dengan pesan kemenangan. Ada juga switch yang tersisa beralih ke fungsi yang membuat jendela dengan saran untuk menjawabnya lagi. Nah, nanti seperti ini kurang lebih ya. Jadi kita punya berbagai button answer di sini, 1, 2, 3, 4. Dia akan kita hubungkan nih dengan klik connect, show win. Ketika dia show win, nanti dia akan ke function show win, berarti kita menang. Tapi ketika kita kalah atau kita salah dalam memilih, maka dia akan ke show lose di sini ya. Jadi dia pergi ke function kalah. Nah, gimana cara kita program ini? Nah, di sini kita akan menangani namanya fungsi penanganan respon di sini ya.
Nah, fungsi penanganan respon sendiri ini terdiri dari operasi ya. Yaitu apa aja? Kita di sini akan membuat widget, jendela dari notifikasi, menambahkan teks ke dalam widget, serta memperbaiki jendela notifikasi yang terbuka. Lalu di sini ringkasannya apa? Jadi di sini kita punya widget namanya Q Radio Button, di mana dia itu bertanggung jawab atas tombol switch dan juga widget Q Message Box yang bertanggung jawab atas jendela dari notifikasi. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan beberapa widget ke satu tata letak dan juga menyematkan tata letak satu sama lain. Nah, itu dia teman-teman ya terkait presentasi kita hari ini. So, tugas kita habis ini adalah kita akan sebelum lanjut ya, kita akan mengembangkan proyek besar. Kita perlu mengonsolidasikan pengetahuan kita, dua aplikasi kecil dan juga ruang untuk bereksperimen kita, sudah menunggu ya. Sampai sini, teman-teman ada yang mau ditanyakan nggak semuanya? Dari Reza, Jose, ada yang mau ditanyakan? Kak, berarti itu yang kita import kayak key widgetnya itu harus di apa disebutin semua ya kayak key Ya, application, key harus widget, key disebutin. label. Harus Nggak bisa disebutin. langsung satu doang. Enggak, karena itu tergantung kebutuhannya. Jadi misalkan kalau nggak pakai key widget, nggak usah dimasukin. Emang itu satu-satu, Reza. Jadi itu bagian dari modulnya. Satu-satu. Jadi kalau misalkan nggak dipakai, nggak usah dimasukin key widgetnya. Nanti ada Hmm, salah satu case yang kita nggak perlu nih. Kayak contoh kita nggak perlu queue label. Ya udah queue label nggak usah dimasukin. Tapi dimasukin juga nggak apa-apa. Gitu. Jadi sebenarnya ya kita panggil yang kita pakai aja gitu. Itu ya Reza ya. oke Kak. Oke, sip kalau gitu. Jadi kita di sini di next lesson teman-teman ya kita akan juga akan terus mempelajari aplikasi desktop ya dan juga mulai mengerjakan proyek besar serta mempelajari dasar-dasar dari pengembangan tim. Oke, langsung aja teman-teman kita kerjakan lagi tugasnya boleh di-share screen semua ya VS Code-nya. Sekarang kita masuk ke segmen kedua dulu ya. Masuk ke segmen 2 dulu, mungkin boleh di back-back dulu ya teman-teman ya. Yang tadi nomor satu udah, Reza boleh di checklist jangan lupa tadi Reza udah. Jose, gimana Jose? Coba Jose bisa diinstal lagi nggak? Coba dilakuin ketik yang sama pip install PyQt5. Nanti kalau error lagi, Jose boleh tolong kopikan errornya ya. Copy, nah itu copy tuh. Dari baris sampai bawah. Nah iya, copy, paste di chat Zoom ya biar aku bantu cari. Tolong paste di chat Zoom. Oke, kita masuk dulu ke bagian segmen kedua, teman-teman. Nanti Jose tolong diinputkan ya biar aku bisa tahu nih eh, solutionnya apa sih, apa aja yang harus aku tambahkan di bagian situ. Sebentar nih agak lama nih. Apakah sudah dikirimin Jose ke dalam chat? Boleh dong dikirim ke chat ya kalau sudah.